seconds. Guidance is internal. Halo semuanya, kali ini saya akan meringkas film sci-fi action Amerika berjudul Moonfall. Film ini dimulai pada Januari 2011 ketika kru astronot menjalankan misi untuk memperbaiki satelit di luar angkasa. Semuanya berjalan dengan baik sampai astronot Brian Harper memperhatikan segerombolan makhluk nanoteknologi terbang ke arah mereka. Makhluk itu menyerang satelit dan pesawat ruang angkasa, menyebabkan Marcus terlempar. Brian mencoba membantunya, tapi dia terlempar ke arah pintu masuk pesawat ruang angkasa. Dia berhasil masuk ke dalam pesawat dan mencoba menghubungi Marcus, tetapi tidak berhasil. Komandan misi ini, Jacinda Fowler, tidak sadarkan diri karena kecelakaan itu, dan Brian memutuskan untuk menerbangkan pesawat kembali ke bumi. 18 bulan setelah kecelakaan itu, Brian bersaksi di pengadilan tentang apa yang terjadi saat itu. Sementara Komandan Joe juga hadir sebagai saksi, tetapi semua orang akhirnya menyimpulkan bahwa kecelakaan itu adalah akibat dari kesalahan manusia. Sejak itu, Brian dikeluarkan dari NASA dan diceraikan oleh istrinya Brenda, yang memutuskan pindah ke New Jersey tinggal bersama ibunya. 10 tahun kemudian, seorang pria yang ahli dalam megastruktural bernama Casey Houseman menyelinap masuk ke Universitas California untuk mendapatkan informasi tentang pergerakan bulan. Casey adalah seorang pria biasa yang bekerja di restoran cepat saji. Dia menerima email konfirmasi mengenai hipotesis tentang aktivitas bulan yang tidak biasa. Dia mencoba untuk menghubungi NASA beberapa kali, tetapi panggilan teleponnya diabaikan. Dia kemudian menemukan koran yang berisi berita mengenai Brian Harper, dan dia memutuskan untuk bertemu dengannya di hari perayaan astronot. Sambil menunggunya di museum, dia menceritakan kepada anak-anak sebuah cerita tentang bulan, mengatakan bahwa bulan sebenarnya adalah megastruktur yang dibuat miliaran tahun yang lalu. Tidak lama kemudian, Brian muncul dan Casey memberitahunya tentang penelitian yang dia lakukan. Dia menginformasikan tentang bulan yang semakin dekat ke bumi, tetapi Brian tidak menanggapinya dan menganggapnya gila. Brian meminta pihak keamanan untuk membawanya keluar dari museum. Saat Casey dibawa pergi, dia melempar kertas penelitiannya ke arah Brian, berharap dia akan membacanya nanti. Setelah itu, Casey mengunjungi ibunya. Karena sakit, dia tidak mengenal putranya sendiri. Di sisi lain, Komandan Joe masih bekerja di NASA dan diberitahu bahwa orbit bulan telah bergeser. Mereka juga melihat aktivitas aneh di bulan, tetapi mereka masih belum tahu apa itu. Sementara itu, Brian kini tinggal sendirian dan mantan istrinya Brenda telah menikah lagi dengan pria bernama Tom dan memiliki 2 anak perempuan. Brenda menghubungi Brian, memintanya untuk melihat televisi yang memberitakan tentang putra mereka Sonny ditangkap oleh polisi. Keesokan harinya, dia pergi ke sidang jaminan Sonny. Brian terus menyela hakim bicara selama persidangan, menyebabkan sidang ditunda selama seminggu. Itu artinya Sonny harus mendekam di penjara selama 1 minggu. Joe dan timnya akhirnya menemukan bahwa bulan sedang menuju ke bumi dan puing-puingnya akan menghantam bumi dalam waktu 3 minggu. Mereka juga menemukan lubang di permukaan bulan. Artinya, waktu mereka semakin pendek. Tidak lama setelah itu, berita tentang bulan yang mendekati bumi bocor ke publik dan menjadi trending di media sosial. Doc Davidson, mantan suami Joe, langsung menghubungi Joe untuk memastikan informasi tersebut sambil menanyakan kabar anaknya yang bernama Jimmy. NASA melakukan konferensi pers untuk mengklarifikasi semuanya, menyuruh orang-orang untuk tenang dan tidak perlu khawatir. Namun, semua orang panik, kekacauan terjadi di mana-mana. Mereka menimbun persediaan makanan. Pada saat yang sama, NASA mengatur peluncuran pesawat luar angkasa dengan 3 orang astronot untuk menyelidiki apa yang terjadi di permukaan bulan. Di sisi lain, semua orang mulai mengungsi dan berita juga mulai menyebutkan bahwa bulan sebenarnya adalah orbit megastruktural hingga membuat Brian yang menontonnya terkejut. Brian kemudian mencari kertas penelitian yang diberikan Casey yang sudah dia buang. Setelah menemukannya, dia memutuskan untuk mendatanginya. Casey mengungkapkan bahwa dia telah mempelajari planet yang jauh selama bertahun-tahun. Segera setelah itu, tsunami menghantam California, di mana Casey tersapu air dan berhasil diselamatkan oleh Brian.
Kembali ke Joe, mereka melihat lubang sedalam 25 km di bulan. Tidak lama, mesin pesawat ruang angkasa mati dan makhluk itu muncul menyerang para astronot. Atasan Joe memilih untuk mengundurkan diri setelah melihat makhluk asing itu. Berpikir dia tidak akan bisa menghadapinya. Dia kemudian memberikan jabatannya pada Joe dan pergi dari tempat itu. Joe kemudian datang ke gedung arsip lama NASA sesuai dengan informasi dari atasannya jika dia ingin mengetahui mengenai rahasia NASA. Di sana dia menemukan rekaman kamera misi terakhir Brian yang gagal. Tiba-tiba Holden Field muncul. Dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan arsip. Dia berkata bahwa misi Apollo di bulan pada tahun 1969 yang diketahui publik berbeda dengan kenyataannya. NASA merekam sesuatu yang memiliki teknologi yang jauh lebih maju dari yang dimiliki manusia. Joe kemudian mengadakan pertemuan dengan pihak militer yang berencana untuk meluncurkan nuklir di bulan. Joe yakin bahwa ada cara untuk mengembalikan bulan ke orbit aslinya tanpa merusaknya. Setelah selesai dengan meetingnya, Joe menelpon Doc untuk menanyakan mengenai EMP yang disebut Zulu X-ray 7 yang dia percaya bahwa EMP itu dapat mengalahkan makhluk itu. Di tempat lain, Brian dan Casey dijemput dan dibawa ke fasilitas NASA. Joe datang ke dalam ruangan, kemudian mengajak mereka berbicara. Joe berencana untuk menyerang makhluk itu karena dia percaya bahwa membunuhnya mungkin menghentikan bulan untuk mendekati bumi. Dia meminta bantuan Brian karena makhluk itu dapat mengetahui dan merasakan kehadiran mereka ketika listrik pesawat hidup. Jadi dia membutuhkan astronot yang dapat mendaratkan pesawat tanpa daya listrik, kemudian mengaktifkan EMP. Setelah semua orang menyetujui misi tersebut, mereka mengeluarkan pesawat luar angkasa dari museum berharap masih berfungsi. Brian dan Casey bertemu dengan pihak militer untuk diberitahu cara mengaktifkan EMP. Sebelum mereka pergi, Joe memerintahkan untuk membebaskan Sony dari penjara dan membawanya ke NASA. Akhirnya mereka dapat bertemu lagi. Tiba-tiba terjadi gempa besar. Pertanda bencana sudah dekat. Joe dan Brian bergerak cepat untuk menjalankan misi. Semua orang termasuk Sony, Jimmy, dan Michelle mulai mengungsi sementara Casey bergabung dengan Joe dan Brian karena dia tahu tentang megastruktur lebih dari mereka. Mereka semua naik pesawat dan bersiap untuk peluncuran. Beruntung, mereka berhasil meluncur dan berangkat dari bumi tepat sebelum gelombang besar air laut yang disebabkan oleh kelainan gravitasi menghantam mereka. Namun, salah satu mesin tiba-tiba mati dan mereka mulai kehilangan kecepatan. Casey dan Joe panik, tapi berkat keahlian Brian, mereka akhirnya berhasil mencapai luar angkasa. Di luar angkasa, mereka mengisi bahan bakar pesawat ruang angkasa. Mereka melihat bulan yang hampir bertabrakan dengan bumi. Mereka juga melihat puing-puing bulan mulai menghujani bumi. Sementara Sony, Jimmy, dan Michelle berhasil melarikan diri dari air dan sedang dalam perjalanan ke Colorado. Tidak lama kemudian, Doc menelpon Jimmy untuk memastikan keadaan mereka. Tiba-tiba mobil mereka dihentikan sekelompok pria. Mereka merampok dan mencuri mobil dan tas Jimmy. Hey, don't hurt him. Sony, Jimmy, dan Michelle terpaksa berjalan mencari mobil lain. Saat bulan semakin dekat dengan bumi, terjadi pergeseran dan perubahan gravitasi, menyebabkan orang-orang tertarik ke udara. Setelah melewatinya, mereka akhirnya berhasil sampai ke rumah Tom. Brenda juga berada di rumah itu. Namun meteor terus menyerang dan Michelle menyarankan agar mereka segera menuju Colorado di mana ayah Jimmy berada. Sementara itu di luar angkasa, Joe, Casey, dan Brian akhirnya tiba di bulan dan menempatkan EMP. Namun tepat sebelum Brian meledakkan EMP, makhluk asing itu memperhatikan mereka dan mulai menyerang. Brian menghancurkan semua perangkat elektronik, membuat makhluk asing itu kembali ke dalam lubang yang ada di bulan. Mereka menyimpulkan bahwa makhluk asing itu program untuk mendeteksi perangkat yang memiliki daya listrik. Menyadari mereka hanya memiliki waktu kurang dari 2 jam sebelum militer menembaki bulan dengan nuklir, Brian mengusulkan agar mereka masuk ke dalam lubang dan menjelajahi bulan. We are just inside the moon.
ketiganya berhasil mencapai inti bulan, di mana Casey menyadari bahwa teorinya benar tentang bulan adalah megastruktur. Mereka mengaktifkan kembali daya listrik pesawat untuk menjelajahi inti bulan. Tidak lama, makhluk asing itu muncul lagi dan menuju ke arah mereka. Anehnya, Brian mengatakan bahwa kendali pesawat mereka bergerak sendiri, seolah-olah ada yang mengendalikannya. Tepat sebelum pesawat dihancurkan oleh makhluk asing itu, sebuah pintu terbuka. Kemudian pesawat masuk dan terjadi pendaratan yang mengakibatkan ketiganya pingsan. Sementara makhluk asing di luar terus mendorong pintu tanpa bisa menghancurkannya. Kembali ke bumi saat Sonny dan yang lainnya mempersiapkan diri sebelum berangkat, pencuri yang sebelumnya muncul dan mencoba merampok mereka lagi. Tetapi Sonny dan Tom menyandera salah satu dari mereka menggunakan senjata yang diberikan Brian pada Sonny. Mereka kemudian masuk ke dalam mobil dan pergi. Para pencuri itu mengejar dan menembaki mereka. Sonny mengemudikan mobilnya, sedangkan Tom di sebelahnya membalas tembakan mereka. Tembakan itu mengenai salah satu dari mereka. Tiba-tiba terjadi pergeseran gravitasi lagi. Sonny dan yang lainnya berhasil selamat, namun tidak untuk para pencuri. Pada saat yang sama, Presiden memerintahkan untuk menyiapkan peluncuran nuklir ke bulan, sementara Sonny dan yang lainnya harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki karena perubahan gravitasi menyebabkan udara mulai menipis. Jadi mereka menggunakan masker oksigen yang tadi mereka sudah persiapkan. Mereka berjalan menuju ke Colorado, tempat ayah Jimmy berada. Di tempat lain, Joe dan Casey terbangun dan entah bagaimana mereka dapat bernafas tanpa helm atau alat bantu. Namun mereka tidak melihat Brian. Joe menyadari di dalam bulan ada dua entitas yang berbeda dan salah satu darinya mencoba untuk membantu mereka. Brian bangun di sebuah ruangan di mana dia bertemu dengan sistem operasi bulan yang berbentuk Sonny ketika masih anak-anak. Sistem operasi itu mengungkapkan bahwa mereka dibuat oleh manusia miliaran tahun yang lalu ketika teknologi begitu maju dan tidak ada perang. Ia menambahkan bahwa makhluk asing itu adalah IA atau kecerdasan buatan untuk melayani manusia pada waktu itu. Tetapi suatu hari mereka menjadi kumpulan nanoteknologi yang jumlahnya tidak terhitung dan membunuh penciptanya. Agar keberadaan mereka tidak hilang, mereka menyerang semua benda elektronik yang mengandung kehidupan organik. Sistem operasi itu memberitahu Brian bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan makhluk asing itu adalah dengan memancingnya menjauh dari inti bulan, kemudian menghancurkannya sehingga bulan akan otomatis kembali ke orbitnya. Setelah itu, Joe dan Casey menemukan Brian dan mereka melihat pesawat luar angkasa baru dengan dilengkapi senjata khusus di dalamnya. Di bumi, salah satu anak Tom dan dirinya tertinggal dari yang lain. Masker anaknya macet. Tom memberikan masker miliknya dan menyuruhnya untuk terus berjalan menuju Brenda. Karena oksigen yang semakin tipis, akhirnya Tom meninggal. Sonny dan Brenda yang menunggu putrinya kembali sangat senang, tapi khawatir karena dia tidak melihat Tom. Sonny tiba-tiba membuka maskernya dan mengetahui udara telah kembali normal. Dia kemudian mencari Tom, namun tiba-tiba ada meteor yang membuat Sonny terlempar dan tertimpa pohon. Michelle mencarinya dan membantunya yang terjepit pohon. Kembali ke bulan, mereka berusaha memancing makhluk asing itu untuk keluar dari inti bulan. Ludicrous. Kemudian bersiap untuk menghidupkan EMP secara manual. Brian mengorbankan dirinya untuk menghidupkan EMP itu dan menyuruh mereka untuk kembali ke bumi. Namun ketika Joe dan Brian berdebat, diam-diam Casey mengunci dirinya bersama EMP. Setelah Brian mengucapkan selamat tinggal, Casey kemudian melepaskan bagian pesawat yang berisi EMP itu. Pesawat berisi EMP memasuki kumpulan makhluk asing itu. Tepat ketika berada di tengah sebelum mereka membunuhnya, Casey menekan tombol EMP.
dan menghancurkannya, membuat bulan kembali ke posisi semula. Sementara itu, Joe dan Brian meninggalkan bulan tepat waktu dan untungnya mereka berhasil mendarat darurat di bumi. Michelle berhasil menyelamatkan Joe dengan bantuan pergeseran gravitasi dan mereka berhasil kembali ke terowongan setelah selamat dari ledakan hebat yang terjadi. Mereka bertemu kembali dengan Brenda dan yang lainnya. Keesokan paginya, diperlihatkan keadaan bumi yang hancur. Ketika mereka berjalan, ponsel Jimmy berdering. Terdengar suara Joe berbicara. Mereka akhirnya bersatu kembali. Sementara di bulan, Casey telah menjadi bagian dari bulan dan dia bersama sistem operasi berbentuk ibu dan kucingnya berada di ruangan serba putih. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.